Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmad Jufri, Kepala dari SD Tahfidz Al-Quran Darul Ukhwah, Malang. Menurut saya ini sangat bagus ya, sangat bagus. Fenomena ini harusnya terus berkembang menurut saya. Jadi memang juga sebagai kita pelaku di pendidikan, dan sudah kita, terutama di Malang Raya ya, di Malang Raya juga banyak penelitian-penelitian termasuk riset-riset ilmiah terkait ini, dan ini kita sambut dengan tangan terbuka. Masyarakat harusnya menyambut ini dengan tangan terbuka, karena ini adalah salah satu wasilah untuk mengenal kita mengenal Al-Quran, dan juga kita sebagai misalnya calon ya, yang mau belajar Al-Quran itu bisa mendapatkan wadah, bisa mendapatkan tempat. Selama ini mungkin orang yang belajar Al-Quran melewati surau-surau dan lain-lain, tetapi proses yang ada di Malang ini itu banyak, bahkan menjamur sekolah-sekolah tahfidz balita untuk anak kecil, dan ini harusnya masyarakat menerima dengan terbuka, seperti itu. Kalau menghafal Al-Quran harusnya sejak kandungan sebenarnya. Kalau untuk proses menghafal Al-Quran itu sejak kandungan. Bagaimana orang tua itu menstimulus janin itu dengan Al-Quran, entah ibunya membaca Al-Quran atau mendengarkan audio untuk anaknya, sehingga selama di dalam kandungan anak bayi itu, janin itu sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran. Karena pada diri manusia yang pertama kali berfungsi kan pendengaran. Nah, sehingga perlu distimulus ini, seperti itu. Mulai dari kandungan sudah diperdengarkan, kemudian lahir tetap distimulus Al-Quran. Kalau mau disekolahkan nanti bisa di usia 3 tahun, seperti itu, 3 tahun sampai 6 tahun. Tapi idealnya untuk mempelajari Al-Quran untuk anak-anak itu sudah mulai sejak kandungan. Setiap anak punya kemampuan, ya, setiap anak itu punya kemampuan bagaimana dia menghafal, dan setiap anak juga punya kapasitasnya masing-masing. Namun setiap wali murid itu juga tidak hanya menyerahkan sebenarnya kepada sekolah sepenuhnya, tetapi harus ada kerjasama antara sekolah dengan rumah. Misalnya sekolah sudah memberikan pembelajaran Al-Quran dari pagi sampai siang. Nah, ini ketika nyampe di rumah ini harus terulangi. Jadi pendidikan itu tidak hanya terjadi sekolah, di rumah juga harus ada pendidikan itu. Dan terkait perbedaan individu itu sudah qadarullah, memang sudah dari Allah tentukan perbedaan individu, namun tetap kita fasilitasi. Tetap harusnya sekolah memfasilitasi tersebut. Jadi yang punya kemampuan tetap difasilitasi, yang misalnya kemampuannya belum maksimal seperti yang lain, belum terdongkrak, itu tetap kita fasilitasi. Karena apa? Setiap anak itu akan melejit pada waktunya. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa langsung ingin anaknya berhasil, ingin anak tidak bisa. Jadi setiap anak melalui prosesnya masing-masing. Ibarat seperti yang saya katakan bahwa kalau kita menanam tumbuhan, menanam buah misalnya, baru kita tanam 1 minggu, masa kita bisa panen buahnya? Kan tidak. Jadi buah pun, tanaman itu juga berproses, bagaimana akarnya dulu menghujam ke tanah agar nanti batangnya siap untuk tinggi ke atas, baru tumbuh daun, baru nanti buahnya bisa kita nikmati, seperti itu. Oh iya, saya sudah banyak membaca jurnal-jurnal ilmiah ya terkait itu, antara hubungan atau korelasi antara Al-Quran dengan sains ya, atau dengan pelajaran-pelajaran. Dan yang kita rasakan, yang saya baca itu, dan sudah saya jumpai terutama di sekolah yang saya pimpin ini, bahwasanya anak yang sudah punya hafalan Al-Quran itu sangat mudah sekali untuk menerima pelajaran. Pelajaran apa aja, mau pelajaran umum maupun pelajaran bahasa Arab. Saya sendiri guru bahasa Arab, saya ngajar bahasa Arab. Itu sangat mudah sekali untuk mengajarkan. Bahkan mungkin saya pernah sampaikan ke wali murid, saya mengajar bahasa Arab itu sudah lebih sekitar 13 tahun, mengajar sekolah tingkat SMP dan aliyah. Ya, tingkat SMP dan aliyah. Tetapi saya tidak pernah melaksanakan semudah ngajar anak-anak yang sudah punya hafalan Al-Quran seperti yang terjadi di SD itu, seperti itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali.
hafalan Al-Quran itu terhadap penerimaan pembelajaran, baik pelajaran umum maupun sains yang lainnya. Karena ulama-ulama kita sendiri sebelum belajar menghafal fikih, sebelum belajar fikih, sebelum belajar tafsir yang lain, pasti dia punya hafalan Al-Quran dulu. Kalau kita flashback ya kepada sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama terdahulu, pasti usia kecilnya sudah hafal Quran. Ya. Ada yang buat kitab Bidayatul Mujtahid, itu juga hafal Quran. Ibnu Sina seorang dokter, dia juga hafal Quran. Jadi pondasinya Al-Quran dulu, Al-Quran yang didapat, maka cabang-cabang ilmu yang lain itu akan mudah didapat. Sangat luar biasa sekali. Karena sebelumnya di Geri Tabakat tentunya sudah digodok ya, sudah didesain sedemikian rupa, mulai pembelajarannya, mungkin tahfidnya, sehingga ketika masuk SD Tahfidz Al-Quran Darul Ukhwah, mereka, coba kita lihat yang di belakang ini ya, prestasi-prestasi ini rata-rata dihasilkan dari santri-santri Geri Taba, sehingga peluang mereka misalnya bagus di Adan dan lain itu kita kembangkan juga di SD. Kita dikembangkan di SD, kita cari potensi anak ini seperti apa. Ternyata hampir, kalau yang sejalan ini ya, hampir 80% lomba yang kita kirim keluar itu diambil dari Geri Taba. Hampir 80% seperti itu. Karena peningkatannya itu sangat drastis sekali. Mereka sudah punya hafalan Al-Quran, ketika masuk di sekolah Al-Quran juga yang berbahasa Arab itu mudah sekali untuk ditarik. Memang mungkin ada beberapa yang di kelas 1 itu penyesuaian, karena masih penyesuaian, dan yang terjadi di SDTQ itu melonjaknya biasanya ketika kelas 2. Kelas 2 itu mereka sudah melonjak dari segi akademik ya, segi pelajaran umum maupun pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mereka juga ada daya saing untuk ikut lomba di luar. Biasanya ketika kita tawarkan ini kita akan adakan seleksi untuk lomba Adan, pasti dari mereka sudah mengacungkan tangan itu. Saya yang siap untuk ini. Jadi sekolah sebenarnya tidak kita memang sampaikan ke wali murid ya untuk siapa yang mau ikut. Tapi dari anak-anak sendiri sudah mengacungkan tangan, berebutan bahkan anak-anak untuk dipilih seperti itu. Jadi peningkatannya menurut saya yang dari santri Geri Taba tadi sudah lebih siap untuk mengikuti kurikulum yang ada di SD Tahfidz Al-Quran Darul Ukhwah ini. Dan untuk hafalan Al-Qurannya pun juga mereka bersaing dengan yang lain. Bahkan mungkin bisa dikatakan mereka menjadi pelopor juga untuk menyemangati teman-temannya karena sudah punya hafalan sebelumnya seperti itu. Saya ingin menyampaikan satu kata loh, bahwasanya tujuan yang besar itu dibutuhkan pengorbanan yang besar. Tidak bisa tujuan yang kita inginkan, ingin punya anak yang hafal Al-Quran, sementara kita tidak imbangi dengan kesungguhan dari kita sendiri sebagai wali murid. Dan tidak ada sesuatu yang instan. Barangkali anak-anak kita terbata-bata menghafal Al-Quran, tersendat-sendat menghafal Al-Quran. Itu adalah cara Allah untuk memungkinkan hafalan anak kita, untuk memperkuat anak kita. Semakin sering kita ulangi, akan semakin dapat banyak pahala yang didapat anak-anak kita, yang tentunya akan mengalir kepada diri kita sendiri. Jadi jangan risau. Seberapapun Al-Quran yang Allah titipkan kepada kita, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mensyukuri, terus istiqomah. Intinya adalah di istiqomah. Ingat, tujuan yang besar dibutuhkan pengorbanan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.